Siapa yang tak kenal dengan kota Kudus? Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak dan juga Kabupaten Jepara ini memiliki kultur pendidikan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak hanya pesona wisata yang memikat, Kabupaten Kudus juga memiliki corak khas serta kultur pendidikan yang kuat. Tak heran, kini banyak sumber daya manusia yang unggul tercipta dan lahir buah hasil dari sistem pendidikan dan pengajaran di Kabupaten Kudus. Sehingga optimisme lahirnya generasi muda yang unggul dari Kabupaten Kudus tetap menyala. Pemirsa Lingkar TV berbicara tentang pendidikan anak usia dini. Kita tahu bahwa pendidikan anak usia dini merupakan usia-usia potensial. Oleh karenanya perlu kita mengetahui pendekatan pembelajaran yang efektif bagi anak usia dini. Oleh karenanya kita sudah berada di depan KB Masehi Kudus dan nantinya saya akan bertemu dengan Ibu Teresia Putri selaku pengelola KB Masehi Kudus. Nantinya saya akan bertanya terkait pendekatan pembelajaran bagi anak usia dini di KB Masehi Kudus. Ikuti terus perjalanan saya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas. Mari masuk, sudah ditunggu anak-anak. Iya, mari. Kelompok bermain Masehi Kudus merupakan salah satu kelompok bermain yang memiliki mutu unggul di Kabupaten Kudus. KB Masehi Kudus ini berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 89, Panjunan, Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dengan pendekatan pembelajaran anak usia dini yang diterapkannya, KB Masehi Kudus bertekad mencetak anak yang memiliki karakter mengasihi, cerdas, gigih, rendah hati, dan terpercaya. Dengan moto yang ditanamkan kepada anak-anak untuk dapat hidup menjadi penerang dunia, KB Masehi menaruh visi menjadikan sekolah unggulan berdasarkan sekolah Kristen melalui pembiasaan dan peduli lingkungan. Selain itu, KB Masehi memiliki misi untuk meletakkan dasar kasih Kristus sebagai landasan pendidikan bagi anak-anak. KB Masehi Kudus juga memiliki misi melatih anak melalui pembiasaan dan interaktif, juga menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. KB Masehi Kudus mempunyai nilai inti seperti halnya spiritualitas dasar, meliputi pembiasaan dan pengenalan doa-doa pendek, pengenalan dan pembiasaan firman-firman Tuhan, serta pengenalan dan pembiasaan memuji Tuhan. Selain itu, pembiasaan perilaku respek dan juga sopan santun tak luput untuk diajarkan. Perilaku disiplin turut ditekankan kepada anak-anak agar dapat menjadi insan yang berkarakter baik, serta dapat menjadi penerang dunia seperti moto KB Masehi Kudus sendiri. Tak lupa, perilaku gigih dan perilaku cinta tanah air, cinta alam, dan tanggung jawab juga ditanamkan kepada anak-anak. Dengan pembelajaran KB Masehi Kudus yang selama ini diterapkan, diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa di usia emasnya menjadi insan yang berdaya saing ke depan.
Berbicara mengenai pendekatan pembelajaran anak usia dini, menarik jika kita melihat bagaimana pendekatan pembelajaran anak usia dini yang diterapkan KB Masai Kudus. Dengan fasilitas yang tergolong memadai, seperti fasilitas bermain indoor maupun outdoor, hal ini bisa menjadi fasilitas pendukung utama pembelajaran di KB Masai Kudus. Mengingat anak usia dini memerlukan porsi bermain yang utama dalam pembelajarannya. Selain fasilitas bermain indoor maupun outdoor yang memadai, terdapat fasilitas perpustakaan sebagai sarana pendukung dan pengenalan literasi bagi anak-anak, di mana literasi tetap harus diperkenalkan kepada anak-anak usia dini di usia emasnya. Sebagai penerapan misi KB Masai Kudus, para anak-anak diajarkan untuk selalu mencintai lingkungan. Anak-anak KB Masai Kudus juga didorong untuk menanam pohon dan juga merawatnya. Hal itu sebagai upaya pengajaran langsung kepada anak untuk mencintai lingkungan. Sebagai penanaman spiritualitas dasar bagi anak-anak, KB Masai Kudus senantiasa mengajak anak-anak untuk mengenal Kristus dengan mengajaknya ke gereja. Hal itu mengingat KB Masai Kudus merupakan sekolah unggulan berdasarkan sekolah Kristen. Pagi. Selamat pagi, Kiel. Pemirsa Lingkar TV, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Teresia Putri selaku pengelola KB Masai Kudus. Dan nantinya saya akan ngobrol-ngobrol terkait pendekatan pembelajaran bagi anak usia dini. Selamat pagi Bu Putri. Selamat pagi. Bu, kabar baik Bu Ge? Puji Tuhan, luar biasa, Luar sehat. biasa, Alhamdulillah. Bu, ini langsung saja Bu, mengenai pendekatan pembelajaran bagi anak usia dini nih Bu. Iya. Sebenarnya pendekatan pembelajaran yang cocok bagi anak usia dini itu seperti apa Bu?
Baik, ini saya menceritakan tentang pendekatan kami, metode kami, bagaimana kami guru-guru KB Masehi melakukan pendekatan, terlebih untuk anak usia dini ya Mas. Jadi yang pertama kita itu ada proses yang namanya anak belajar melalui proses saintifik, kemudian tematik integratif, kemudian inquiry. Itu di KB Masehi kita menggunakan proses itu. Saintifik sendiri itu dimana anak dia belajar mulai dari mengamati, kemudian ia mulai bertanya, kemudian dia mulai mengkomunikasikan sampai akhirnya dia itu tahu dan mengerti secara nalar apa sih yang kita pelajari, lalu dia bisa mengungkapkan. Itu saintifik. Kemudian untuk tematik integratif sendiri ialah kita di KB Masehi menggunakan tema-tema sesuai dengan topik yang sedang hangat, kemudian dekat dengan lingkungan anak. Serta yang terakhir adalah inquiry. Inquiry sendiri ini masuk melalui dunia pendidikan dan kita pun belajar untuk anak itu bisa mencari tahu sendiri. Jadi kita menyiapkan media, lalu kita pancing anak. Memang untuk anak usia dini mereka belum terlalu kritis, tetapi kita berusaha untuk menstimulasinya, merangsang mereka untuk mereka bisa bertanya, kemudian mereka bisa cari tahu apa sih ini atau bagaimana sih ini gitu. Artinya memang ketiganya itu kolaborasi Bu? Iya benar Mas. Jadi di KB Masehi kita menggunakan sistem dan metode itu. Ya, untuk mengenai seberapa penting sih pemilihan metode pembelajaran pendekatan ini Bu? Iya. Seberapa penting Bu sebenarnya pemilihan pendekatan pembelajaran bagi anak usia dini? Sangat penting Mas, karena bagi anak usia dini ialah awal di mana ia belajar. Jadi tahap atau dasar awal ia belajar, jadi ia harus belajar dengan hal yang benar gitu. Jadi supaya ia juga belajar dengan fokus, kemudian dia tahu makna belajar sambil bermain, terutama itu Mas. Itu yang menyenangkan untuk mereka. Untuk di KB Masehi sendiri Bu ini, prakteknya setiap hari itu seperti apa Bu mungkin pembelajarannya? Baik Mas, untuk prakteknya sendiri di KB Masehi sama, kita menggunakan 3 metode itu tadi. Jadi pendekatan saintifik, kemudian menggunakan tematik integratif, kemudian inquiry. Setiap harinya kita lakukan seperti itu. Dan kita juga ada penilaiannya, penilaian kepada anak tentang sosial emosionalnya, kemudian nilai agama moral, kognitif, seni, motorik, itu semua kita asah, kita olah dan jadi penilaian. Kemudian penilaian itu pun nanti kita akan sampaikan ke orang tua gitu. Jadi setiap 6 bulan sekali kita akan mengadakan evaluasi kepada anak yang akan disampaikan kepada orang tua. 6 bulan itu 2 kali Mas. Oh iya. Tadi kan saya melihat bahwa anak-anak itu dikolaborasi bermain dengan belajar gitu Bu. Seberapa penting sih Bu mengajak anak-anak bermain dalam pembelajaran ini di KB ini? Ya, penting sekali Mas, karena kita tidak bisa ya membandingkan anak yang usianya sudah besar dengan anak yang kecil. Mereka ketika belajar atau ingin mengenal sesuatu, mereka harus dengan suasana yang menyenangkan, nyaman, aman bahkan untuk mereka. Jadi mereka akan antusias, mereka akan merasa tertarik ketika kita bisa mengajak mereka belajar sambil bermain. Nah, artinya membuat anak bahagia ini juga menjadi poin penting pembelajaran bisa ditangkap oleh anak Bu. Iya, sangat penting Mas. Nah, untuk mengenai karakter sendiri yang ingin dibentuk dari pendekatan pembelajaran ini Bu, dari KB Masehi ini mengharapkan anak-anak yang seperti apa Bu? Karakter mungkin mempunyai karakter yang baik seperti apa? Bisa dijelaskan Bu? Iya, karena kita di KB Masehi ini memiliki visi misi ya Mas. Visi kita sendiri ialah sekolah unggulan berdasarkan pendidikan Kristen melalui pembiasaan dan peduli lingkungan. Sedangkan untuk misinya sendiri ialah yang pertama meletakkan landasan dasar kasih Kristus sebagai landasan pendidikan. Kemudian yang kedua melatih anak melalui pembiasaan serta melalui interaksi. Yang ketiga sendiri menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. Jadi melalui visi dan misi itu kita sama-sama nih mewujudkan KB Masehi untuk anak-anak yang nantinya akan siap
siap ketika ia memasuki jenjang yang lebih lagi, terutama TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perkuliahan. Di KB Masehi ini kami juga memiliki moto. Moto ini berasal dari yayasan kami, Yayasan Bina Pelayanan Masehi, dengan moto Light. Light itu artinya love, yang artinya cinta atau kasih. Kemudian intelligence, yang artinya kecerdasan. Kemudian great itu artinya gigih. Lalu untuk humble itu rendah hati. Kemudian yang terakhir itu adalah trust atau kepercayaan. Nah, itu yang akan kita mau tumbuhkan kepada anak-anak di KB Masehi, terlebih tentang penanaman pendidikan Kristiani gitu. Nah, ini menarik Bu, pendidikan soal agama ini. Iya. Sebenarnya anak itu apakah harus dibekali dengan pendidikan agama yang cukup atau seperti apa Bu di usia-usia dini seperti ini? Iya, mereka belajar terutama mereka belajar tentang Tuhan, siapa sih yang menciptakan kita, siapa yang menciptakan alam semesta, mereka harus tahu dan mereka belajar. Bahkan mereka juga ketika sebelum dan sudah melakukan kegiatan, mereka dilatih untuk berdoa. Berdoa kepada siapa? Tuhan yang melindungi mereka, yang menjaga mereka. Gitu, Mas. Tadi saya juga melihat bahwa di sini di KB ini ada ornamen-ornamen dari tempat ibadah agama lain begitu. Iya. Artinya memang diajarkan untuk toleransi ini. Anak-anak seberapa jauh diajari toleransi Bu di sini? Kalau di sini kami sangat menanamkan toleransi itu sendiri ya Mas, terutama ketika tema-tema kita memasukkan temanya. Contohnya kalau kita belajar tentang Idul Fitri, itu adalah hari raya agama Islam. Kemudian ada juga Imlek, Waisak. Jadi supaya anak ini tahu tentang agama-agama yang lain, bukan hanya tentang agama Kristen atau Katolik, ya, tapi semua agama tahu. Dan bagaimana sih cara kita untuk menghormati jika ada teman kita yang memiliki agama yang berbeda. Berbicara tentang pendekatan tadi Bu, saya menarikkan bahwa pendekatan itu perlu metode begitu. Nah di KB Masehi Kudus ini Bu, guru memilih metode itu dengan cara seperti apa Bu? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami Bu. Untuk pemilihan metode sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, ketiga itu seperti scientific, inquiry, terus kemudian tematik integratif, itu selalu kami pakai untuk di dalam setiap pembelajaran kami. Selain itu juga kami dalam pembelajaran selalu mengajak anak untuk berfokusnya kepada siapa? Kepada guru. Jadi anak akan belajar fokus, kemudian tema ini yang menyampaikan siapa, seberapa menarik temanya. Nah, itu kita pakai hal-hal yang memang dekat dengan anak gitu Mas. Artinya memang pendekatan pembelajaran di sini saya lihat menarik begitu Bu di KB Masehi. Mungkin itu dulu Bu, cukup obrolan kita sampai di sini mengenai pendekatan pembelajaran bagi anak usia dini. Terima kasih Bu Putri. Sama-sama. Nah, pemirsa Lingkar TV, itu tadi obrolan saya dengan Ibu Teresia Putri selaku pengelola KB Masehi Kudus. Nantikan perjalanan saya di Jendela Ilmu selanjutnya.
Pemirsa Lingkar TV, saya memasuki kantor Disdikpora Kabupaten Kudus dan saya akan bertemu dengan Bapak Hudori selaku Kabid PAUD dan Dikmas Disdikpora Kabupaten Kudus. Saya ketika bertemu nanti akan bertanya terkait strategi atau pendekatan pembelajaran bagi anak usia dini di Kabupaten Kudus. Ikuti terus perjalanan saya. Pemirsa Lingkar TV, saat ini saya sedang berada di kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Dan di samping saya sudah ada Pak Hudori, yang akan mengobrol tentang pendekatan pembelajaran bagi anak usia dini. Selamat pagi Pak Hudori. Selamat pagi Mas. Kali ini kita akan berbincang tentang pendekatan pembelajaran bagi anak usia dini Pak. Pendekatannya sebenarnya seperti apa Pak ini Pak? Ya, jadi gini Mas, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di pendidikan anak usia dini terkait dengan pendekatan pembelajaran untuk anak usia dini ini pendekatan pembelajarannya menggunakan pendekatan tematik dan terintegratif. Kenapa memilih yang itu? Ini supaya Bapak Ibu guru nanti mudah untuk menyampaikan materi ke peserta didiknya dengan menggunakan pendekatan tematik dan terintegratif itu tadi Mas. Kita bedah satu persatu ini Pak. Yang dimaksud tematik itu seperti apa Pak? Ya, jadi gini, tematik itu anak akan bisa menyangkup tidak hanya satu materi pembelajaran. Jadi materi-materi pembelajaran yang lain bisa terangkum di pendekatan tematik itu, tematik dan terintegratif. Nah, seperti itu Mas. Nah, untuk terintegratifnya sendiri bisa dijelaskan bagian tindak lanjut dari tematik itu tadi Pak? Integrasi ini kan gabungan Mas. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak hanya satu mata pelajaran yang disampaikan di situ, bisa ke yang lainnya, seperti itu. Jadi secara keseluruhan. Ya. Nah, sebagai konkretnya dari pendekatan pembelajarannya dari tematik dan integratif itu tadi sendiri seperti apa Pak itu? Ya, sudah barang tentu untuk melaksanakan tematik terintegrasi ini yang pertama kita harus bisa memilih tema dan programnya. Nah, terkait dengan tema dan program ini guru sudah mendesain sedemikian rupa sehingga mereka terkait dengan norma agama, terkait dengan kedisiplinan, terkait dengan moral, motorik, kognitif, ini kan mencakup keseluruhannya. Sehingga utamanya di saat seperti sekarang ini terkait dengan moral, anak bisa terkendali terkait dengan tema moral ini, sehingga guru bisa menyampaikan. Apalagi kegiatan pembelajaran saat ini yang kemarin dengan pembelajaran yang online ini terkait dengan karakter anak sangat berubah Mas. Anak di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran karena mereka sering tidak berada di lingkungan sekolah, berbaur dengan teman di luar, karakter akan sangat berpengaruh. Nah, dengan pengambilan tema yang tepat ini, utamanya dengan tema karakter yang bersumberkan dengan tema-tema norma agama dan seterusnya, karakter anak ini akan bisa diperbaiki dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, hubungannya mungkin dengan metode sebenarnya Pak. Ya. Terkait pendekatan kan perlu metode. Nah, itu hubungannya seperti apa Pak? Terkait pendekatan dan metode itu sendiri. Benar, memang benar. Dengan menggunakan metode dan pendekatan ini akan benar-benar sesuai dengan dengan karakter anak yang berbeda tadi. Jadi metode disesuaikan dengan karakter kemampuan anak, maka guru bisa memilih metode yang paling tepat untuk disampaikan ke anak dengan pendekatannya. Pendekatannya bisa misalnya harus menggunakan media, bisa dengan metode tertentu. Nah, metode dilengkapi dengan media ini akan semakin sempurna di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga anak benar-benar akan bisa memahami lebih mudah
Di samping dengan kegiatan yang lainnya sudah barang tentu seperti itu. Ya. Menyinggung soal media ini Pak. Sebenarnya pemilihan media sebagai pendekatan pendidikan bagi anak itu seperti apa Pak? Pemilihan medianya. Saat ini guru banyak memilih media menggunakan menggunakan media itu loh Mas, proyektor, OHP ya, pakai OHP, overhead proyektor. Itu dengan menggunakan seperti itu anak bisa ditayangkan gambar-gambar. Misalnya guru akan memberikan contoh-contoh hewan, bisa ditayangkan semua. Maka anak dengan pemilihan media yang tepat ya, anak akan semakin paham dan semakin jelas. Misalnya guru akan menunjukkan hewan purba misalnya. Hewan purba itu seperti apa? Bisa ditayangkan. Apalagi anak suka yang mungkin bukan hanya tulisan tapi audio visual begitu Pak. Betul, termasuk di situ bisa ditayangkan film-film. Ya, seperti itu. Sehingga anak akan semakin jelas. Sehingga juga terkait dengan karakter, dengan ditayangkan video terkait dengan karakter, anak akan bisa memahami. Oh, saya harus begini. Yang seperti itu harus ditinggalkan dan seterusnya. Nah, ini pemilihan media yang tepat bisa seperti itu. Terkait pemahaman guru terkait memilih pendekatan ini seperti apa Pak? Mungkin ada kita guru akan dikasih tahu bagaimana pendekatan yang lebih baik atau seperti apa? Benar. Jadi gini Mas, itu diadakan evaluasi. Jadi misalnya dalam 1 minggu ini guru dengan menggunakan metode bercerita misalnya. Ternyata kok kurang efektif, maka ya tidak metode cerita terus yang dipakai. Mereka kemudian dengan metode bermain. Jadi dikombinasi ya, seperti itu. Maka dengan seperti itu, dengan pendekatan dan metode ini harapannya siswa benar-benar lebih mudah untuk memahami semua materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Terakhir ini Pak, harapan kepada guru-guru untuk mengerti pendekatan yang baik kepada anak ini seperti apa Pak? Guru itu sudah sangat paham dengan peserta didiknya, karena tiap hari seorang guru selalu bertemu, berinteraksi dengan anaknya. Maka guru akan bisa memilih metode yang paling tepat. Sudah barang tentu dengan evaluasi. Jadi tidak hanya satu metode yang guru gunakan, guru akan memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan anak. Seperti itu Mas. Terima kasih Pak Khodori ya. Dan pemirsa Lingkar TV, itu tadi obrolan saya dengan Pak Khodori terkait ngobrol-ngobrol terkait pendekatan pembelajaran bagi anak usia dini. Terakhir, sampai jumpa di Jendela Ilmu Lingkar TV selanjutnya.